Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada Kitabul Umrah, kumpulan bab-bab tentang hukum-hukum di seputar umrah. Kemarin kita sudah selesaikan Kitabul Hajj. Sekarang kita masuk kepada Kitabul Umrah. Al-Umrah makna secara bahasa ialah az-ziyarah, tetapi kemudian menjadi satu nama bagi amalan ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram dan Safa Marwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Amalan umrah dari satu umrah kepada umrah berikutnya adalah kafarah, penghapus dosa yang dilakukan di antara umrah kepada umrah berikutnya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dan haji yang mabrur, al-mabrur yaitu haji yang dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah semata dan telah memenuhi rukun dan wajibnya, serta dilengkapi, berindah dengan amalan sunnah-sunnahnya. Semua itu kalau terlaksana dengan baik maka dinamakan al-hajjul mabrur. Ya, tidak ada balasan baginya bagi orang yang telah berhasil menjalankan haji mabrur kecuali surga. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, annahu su'ila 'anil umrati qabla al-hajji, bahwasannya Ibnu Umar pernah ditanya tentang umrah, pelaksanaan umrah sebelum haji. Faqala la ba'sa, maka Ibnu Umar menyatakan tidak mengapa. Wa qala i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja, dan Ibnu Umar meyakinkan bahwa Nabi berumrah sebelum haji. Apakah berumrah sebelum haji yang dimaksud di sini di bulan-bulan haji, ataukah Nabi itu berumrah ketika perjanjian Hudaybiyah, kemudian berhaji pada tahun berikutnya? Wallahu a'lam. Kalau berumrah sebelum haji di bulan-bulan haji namanya haji tamattu. Kalau berumrah sendiri sebagai kewajiban sebelum dia menunaikan kewajiban haji,
maka itu umrahnya tersebut tidak ada kaitannya dengan manasik haji tersendiri. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qila lahu, bahwa ada yang tanya kepada beliau, kami tamaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kali Nabi menunaikan haji, menunaikan umrah? Qala arba'an. Ibnu Umar menjawab, Nabi menunaikan umrah 4 kali. Ihdahunna fi Rajab, yang sekali daripadanya dilaksanakan di bulan Rajab. Qala sa'ilu, berkata si penanya. Penanya itu ialah Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Faqultu li Aisyah, maka aku tanyakan hal ini kepada Aisyah. Ya ummah, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar? Qalat ma yaqulu, Aisyah tanya, balik tanya, apa yang diucapkan oleh dia? Qala, maka Urwah bin Az-Zubair menjawab, yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umratin ihdahunna fi Rajab, bahwa Abu Abdurrahman menyatakan bahwasanya Rasulullah berumrah 4 kali, yang sekali daripadanya di bulan Rajab. Qalat, maka Aisyah menjawab, yarhamullahu Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman. Ma'tamara umratan, tidaklah Nabi berumrah dengan satu umrah, illa wa huwa syahidu, kecuali mesti dia, yakni Ibnu Umar Abu Abdurrahman, menyaksikannya. Wa ma'tamara fi Rajabin qattu, dan Nabi tidak berumrah, tidak pernah berumrah di bulan Rajab sama sekali. Iya. Di sini ada khabar isbat dan ada khabar nafi. Khabar isbat dari Ibnu Umar bahwa Nabi berumrah pada bulan Rajab. Khabar nafi dari Aisyah menafikan Nabi berumrah pada bulan Rajab. Maka kata para ulama, al-musbit muqaddam 'alal nafi, yang menetapkan adanya perbuatan itu dengan persaksian dia lebih diutamakan daripada yang menafikannya. Karena bisa jadi yang menafikannya memang betul-betul tidak tahu bahwa Nabi pernah berumrah di bulan Rajab, atau betul-betul tidak ingat, lupa yakni, bahwa Nabi pernah berumrah pada bulan Rajab. Para sahabat itu mungkin saja tidak tahu sesuatu yang diketahui oleh yang lainnya, dan mungkin saja lupa sesuatu yang diingat oleh yang lainnya. Tetapi para sahabat tidak mungkin berdusta, karena adanya jaminan kejujuran mereka dari Allah dan Rasul-Nya.
Jadi al-mutsbit dalam hal ini Ibnu Umar lebih diutamakan karena tidak mungkin Ibnu Umar berdusta di dalam persaksiannya bahwa Nabi berumrah pada bulan Rajab. Ya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, annahu su'ila, bahwa Anas pernah ditanya, kami i'tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kali Nabi berumrah? Qala arba'an. Anas menjawab, Nabi berumrah 4 kali. Umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah, yaitu umrah pada setelah perjanjian Hudaybiyah. Dilakukan umrah itu pada bulan Dzulqa'dah, haitsu saddahul musyrikun, di mana kaum musyrikin mencegah beliau untuk masuk Mekah. Kemudian wa umratan minal 'amil muqbil fi Dzulqa'dati haitsu salahahu. Yang kedua yaitu umrah pada tahun berikutnya, minal 'amil muqbil, pada tahun berikutnya di bulan Dzulqa'dah juga, haitsu salahahum, di mana Rasulullah telah membuat perdamaian dengan kaum musyrikin. Kemudian yang ketiga wa umratul Ji'ranah, dan umrah pada Ji'ranah. Yani beliau umrah masuk Mekah melalui Al-Ji'ranah. Kapan? Idh qasama ghanimata urahu Hunain, ketika beliau membagi-bagi ghanimah, rampasan perang yang dilihat atau aku melihatnya pada peristiwa perang Hunain. Qultu kam hajja, aku tanya lagi, berapa kali ya Nabi haji? Qala wahidatan, Nabi haji sekali. Ya, berarti apa? Yang diberitakan di sini 3 umrah, ya. Umrah Hudaybiyah, umrah al-amul muqbil, min al-amil muqbil, ya. Yang ketiga umratul Ji'ranah, 3 kali. Setelah Fathu Makkah. Kemudian umrah yang satunya mana? Kalau 4 kali umrah, berarti umrah yang satunya dalam rangkaian manasik haji. Ya. Ketika ditanya hajinya Rasulullah berapa kali? Sekali. Maka umrah yang 4 kali itu 3 kali disebutkan tadi oleh Anas, 1 kali di bulan haji. Di dalam riwayat ini Anas mencocoki pernyataan Aisyah, yaitu umrahnya Nabi tidak dilakukan di bulan Rajab. Kemudian wa fi riwayatin annahu qala, dalam riwayat lain disebutkan bahwasannya Anas menyatakan i'tamara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haitsu raddu, bahwa Nabi berumrah ketika mereka kaum musyrikin
menolaknya, yaitu pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjian, sekarang kalian boleh umroh tapi tidak boleh haji. Haji tahun depan. Maka dilaksanakan yang demikian. Wa minal qabili umratal Hudaybiyati, dan tahun berikutnya, al-qabil tahun berikutnya umrah al-Hudaybiyah. Yang berikutnya wa umratan fi Dzulqa'dah, yaitu umrah dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, yaitu Ji'rana, umratul Ji'rana itu tadi, pulang dari perang Hunain. Dan kemudian wa umratan ma'a hajjati, nah, ini yang tadi diterangkan, dan juga umrah beliau bersama haji beliau, ya, yaitu di sini Rasulullah SAW menunaikan haji dengan umrah. Nah, disitulah riwayat-riwayat yang semacam inilah sering menimbulkan perselisihan pemahaman para ulama, di mana difahami dari riwayat yang semacam ini bahwa Nabi itu berhaji tamattu, umrah dulu baru haji. Sebagian lain mengatakan Nabi berniat haji dan umrah, jadi manasiknya haji kiron. Nah, sementara yang lainnya menyatakan tidak, Nabi haji saja, kemudian setelah menunaikan manasik haji baru umrah. Iya. Di dalam pembahasan yang ada di paling panjang dalam hal ini, yaitu yang ada di kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim. Di situ ada tarjih tentang perselisihan pendapat tersebut. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Al-Bara bin Azib yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Dzulqa'dati qabla an yahujja marratain. Rasulullah berumrah pada bulan Dzulqa'dah sebelum beliau melakukan haji, dan Rasulullah pada bulan itu melakukan dua kali umrah, yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun ini dan pada bulan Dzulqa'dah tahun berikutnya, dua kali. An Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, putranya Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, semoga Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi amarahu memerintahkan ayur dibahu untuk membonceng Aisyah, membawa Aisyah, yaitu kakak kandungnya Abdurrahman, wa yu'miraha minat tan'im, dan menemani Aisyah untuk umrah dari Tan'im, miqatnya dari Tan'im, karena waktu itu Rasulullah dan rombongan para istri beliau masih ada di dalam batas kota Mekah.
Tan'im itu keluar sedikit dari Mekah. Berangkat dari At-Tan'im. Wa anna Suraqah bin Malik bin Ju'shum, dan bahwasannya Suraqah bin Malik bin Ju'shum laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bil Aqabah, dia pernah menjumpai Nabi di Aqabah, di tempat jumrah. Wa huwa yarmiha, dan Nabi sedang melempar jumrah. Faqala, maka Suraqah menyatakan, alakum hadhihi khassatan ya Rasulullah, apakah amalan ini untuk engkau khusus untuk engkau wahai Rasulullah? Qala la, Nabi menjawab tidak, balil abad, bahwa amalan ini untuk selama-lamanya. Suraqah bin Malik bin Ju'shum adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, di mana Suraqah ini yang mengejar-ngejar Nabi pada waktu Nabi berjalan hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Suraqah terpelanting 2 kali dari kudanya ketika sudah mendekati Nabi, karena ada sayembara di kalangan kufar Quraisy, siapa yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati maka akan dapat 100 ekor onta yang punting. Suraqah merasa dialah yang akan menjadi pemenang sayembara itu ketika melihat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq sedang berjalan. Dikejar, sudah dekat, terpelanting Suraqah. Terus Nabi tetap saja jalan, tidak menoleh. Setelah bangkit lagi Suraqah, dikejar lagi, sudah dekat, terpelanting yang untuk kedua kalinya. Di situ Suraqah menyatakan, oh, orang ini ada apa-apanya, katanya Suraqah. Dalam keadaan Suraqah masih musyrik. Pasti orang ini ada sesuatu yang besar pada di balik dia. Maka Nabi mendekat ke Suraqah dan menolongnya. Kata Suraqah, ya Muhammad, aku engkau beri janji. Karena Suraqah mempunyai keyakinan ini orang besar. Kata Nabi, aku akan memberi janji kepadamu asal engkau memberi janji kepadaku. Janji apa yang kau butuhkan dari aku, kata Suraqah. Aku minta engkau tidak memberitahukan tentang perjalananku ini yang telah engkau temukan kepada orang-orang Quraisy. Kata Suraqah, ya, aku berjanji. Terus Suraqah menagih, lalu janjimu kepadaku? Kata Nabi, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menghadiahkan kepadamu mahkota Raja Persia dan sabuk kebesaran Raja Persia. Suraqah kaget. Ini orang dalam keadaan buron, kok janjinya kayak gitu besarnya? Bagaimana ini? Tapi Suraqah yakin ini orang tidak pernah berdusta dan pasti benar omongannya. Ya, antara percaya dan tidak percaya, Suraqah akhirnya menerima janji itu. Dan Suraqah ini adalah orang yang pegang janji. Walaupun dia dulunya musyrik, tapi tetap pegang janji. Sehingga ketika ketemu dengan kafilah Quraisy yang sedang mencari Rasulullah SAW, Suraqah ditanya, Suraqah, kau temukan dia?
Kata Suraka, ya, aku temukan dia. Di mana? Oh, maaf, saya telah membuat perjanjian dengan dia untuk tidak memberitahukan kepada kalian orang Quraisy. Dan memang Suraka memenuhi janjinya. Dan Rasulullah baru memenuhi janjinya. Janji Rasulullah terlaksana ketika zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ketika istana kerajaan Persia diduduki oleh kaum muslimin. Di sana didapati mahkota Raja Persia dan sabuk kebesaran Raja Persia ditemukan, penuh dengan mutiara-mutiara dan emas. Umar lah yang memakaikan mahkota itu dan sabuk itu untuk Suraka. Ini Suraka. Suraka tanya, apakah melempar jumrah ini khusus untuk engkau, wahai Rasulullah? Qala la, bal lil abad. Tidak, bahkan ini adalah untuk selama-lamanya. Hadits Aisyah radhiyallahu anha fil haji. Juga kita dapati hadis Aisyah dalam perkara haji, takarrara katsiran wa qad taqaddama bitamami. Berulang-ulang banyak kali dan telah berlalu dengan lengkap. Wanaha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha fi riwayatin, dalam satu riwayat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha fil umrati, bahwa Nabi mengatakan kepada Aisyah dalam keadaan umrah, walakinnaha ala qadri nafaqatiki au nasabiki. Bahwa Nabi mengatakan kepada Aisyah dalam perkara umrah, bahwa umrah itu engkau laksanakan ala qadri nafaqatiki, dengan kadar kemampuan nafkah yang kamu punyai, au nasabiki, atau kemampuan harta yang kau punyai. Jadi atau nasab, yaitu undian. Kalau Rasulullah mau berangkat pergi kecuali haji, itu mengundi istri-istrinya. Mengundi istri-istrinya, yang keluar undiannya itu yang diajak. Jadi kata Nabi, akan tetapi umrah itu sesuai dengan kadar kemampuan nafkah yang kamu miliki, atau sesuai dengan undian yang mengena pada kamu. Kalau kamu dapat undiannya, yang kamu berangkat. Begitu. Sedangkan haji itu Nabi mengajak seluruh istri-istrinya. Kalau umrah, Nabi mengundi istri-istrinya, siapa yang diajak. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, dari Asma binti Abi Bakr yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna kanat kullama marrat bil hajuni taqulu, bahwa Asma tiap lewat di tempat yang namanya Al-Hajun, dataran tinggi di Mekah itu, Asma menyatakan, sallallahu ala Muhammad,
salawat Allah atas Muhammad. Laqad nazalna ma'ahu hahuna. Kami sungguh telah turun bersama beliau di sini. Wa nahnu yawma idzin khifafun. Dan kami waktu itu dalam keadaan khifaf. Kami rombongan kecil. Qalilun dhahruna. Sedikit sekali tunggangan kami. Qalilatun azwaduna. Dan sedikit pula bekal kami. Fa'tamartu ana wa ukhti Aisyatu. Maka aku berumrah bersama saudara perempuanku Aisyah, wa Zubairu, dan juga Zubair suaminya Asma, wa fulan disebutkan nama-nama oleh beliau. Falamma masahna al-baita, maka setelah kita mengusap Baitul Haram, yaitu Ka'bah, ahlalna, kami bertahallul. Tsumma ahlalna minal asyi bil haji, kemudian kami bertalbiyah di sore harinya untuk menunaikan haji. Jadi Asma memberitakan, menegaskan bahwa hajinya Rasulullah berombongan dengan Rasulullah haji tamattu, bertahallul ketika sampai di Ka'bah, yaitu setelah tawaf sa'i Safa Marwah. Kemudian di sore harinya bertalbiyah untuk menunaikan haji. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala min ghazwatin, bahwa beliau apabila pulang dari satu peperangan, au hajjin au umratin, atau pulang dari haji atau pulang dari umrah, yukabbiru ala kulli syarafin minal ardi thalatha takbiratin. Beliau bertakbir ala kulli syarafin, setiap dataran tinggi, minal ardi, dari bumi, setiap naik, thalatha takbirat, 3 kali takbir. Tsumma yaqulu la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Begitu pernyataan Rasulullah ketika pulang dari perang, atau pulang dari haji, atau pulang dari umrah. Bertakbir ketika naik dataran tinggi, bertasbih ketika turun dataran rendah. Dari ini maka doa ketika naik pesawat, ketika pesawat itu take off, naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika pesawat itu turun, bertasbih pula, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian setelah 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika sampai di Madinah,
beliau menyatakan la ilaha illallah wahdah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya lah segala kerajaan dan baginya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Aibun, kita kembali dalam keadaan taibun, dalam keadaan taubat kepada Allah. Abidun, dalam keadaan sebagai hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Sajiduna li rabbina hamidun, dan dalam keadaan sujud kepada Tuhan kami, serta bertahmid menyanjung Tuhan kami. Sadaqallahu wa'dah, maha benar Allah dengan janjinya. Wa nasara abdah, dan Dia yang menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Dia yang mengalahkan ahzab, pasukan gabungan, Paskab. Allah sendiri yang mengalahkan Paskab ketika Paskab itu mengepung kota Madinah. Dan kemudian ini dijadikan pula sebagian daripadanya dari lafaz-lafaz takbir hari raya. Tambahan yaitu sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibn Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi nyampe Makkah, nyampe ke Mekah, istaqbalahu Ukhailimatu Bani Abdul Muttalib. Nabi ditemui, disambut oleh pemudi-pemudi dari Bani Abdul Muttalib. Fahamala wahidan baina yadayhi wa akhara khalfahu. Maka beliau membawa satu di depannya dan yang lainnya di belakangnya. Ghailimah yaitu anak-anak yang belum balik. Nah, An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu, tidak pernah mengetuk pintu istrinya kalau pulang dari bepergian. Kana la yadkhulu illa ghudwatan aw ashiyatan, beliau tidak masuk rumah kecuali pada waktu pagi atau sore hari, ashiyatan. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir yang Allah telah meridai beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatruqa ahlahu lailan, beliau melarang seorang mengetuk pintu keluarganya di malam hari ketika mereka telah tidur lelap.
An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, bahwa Anas menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah idza qadima min safarin, apabila datang dari bepergian jauh, fa absara darajatil madinati, maka beliau sudah melihat darajat, jalan-jalan kota Madinah. Awda'a naqatahu, beliau menggerakkan ontanya untuk supaya cepat. Wa in kanat dabbatan harrakaha, dan kalau yang ditunggangi beliau itu adalah dabbah, yaitu kuda atau jenisnya, beliau gerak-gerakkan dabbah itu supaya cepat. Wa zada fi riwayatin min hubbiha, dalam riwayat lain ditambahkan kata Bukhari, min hubbiha, karena cintanya Nabi kepada Madinah. Kalau sudah lihat Madinah itu senang sekali, tampak wajah pada wajah beliau. Nah, ini termasuk dari hadis-hadis keutamaan kota Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi qala, bersabda, as-safaru qit'atun minal azab, bepergian jauh itu sepotong dari azab. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu, yang terhalang salah seorang dari kalian karena safar itu makannya, minumnya, tidurnya. Fa idza qada nahmatahu, dan kalau dia sudah menunaikan nahmatahu, keperluannya dalam safar itu, fal yu'ajjil ila ahli, maka hendaknya segera dia berangkat ke keluarganya. Ya. Jadi demikian pula dalam pelaksanaan haji dan umrah, itu dituntunkan supaya orang yang berhaji dan berumrah, bila sudah selesai urusannya segera pulang. Jangan memperpanjang-panjang tinggal di tanah haram, segera pulang ke keluarganya. Kitabul Muhsar wa Jaza'us Sayd, kitab keterangan tentang al-muhsar, orang yang terkepung atau terhalang untuk masuk tanah haram karena musuh atau karena perkara administrasi kenegaraan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa Ibn Abbas menyatakan qad uhsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah terkepung, yaitu terhalang untuk masuk Mekah pada peristiwa Hudaybiyah. Akhirnya padahal dalam keadaan sudah berihram dari Dzulhulaifah,
Fahalaqa ra'sahu, maka Nabi mencukur rambutnya. Wa jama'a nisa'ahu, dan berjima, berhubungan dengan istri-istrinya. Wa nahara hadyahu, dan menyembelih korbannya. Hatta i'tamara aman qabila, sehingga Nabi berumrah pada tahun berikutnya. Jadi orang yang sudah berihram dari miqat, terus ketika mau masuk Mekah terhalang masuk Mekah, maka ketentuannya ialah dia segera bertahallul, menyembelih korbannya yang dibawanya, dan memakai pakaian biasa seperti biasa. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, alaisa hasbukum sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah cukup bagi kalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah itu pengertian yang umum di dalam hadis-hadis Nabi, ialah ajaran-ajaran. Sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana ajaran Rasulullah? In hubisa ahadukum anil haji, kalau tertahan salah seorang dari kalian untuk menunaikan haji, padahal dia telah berihram dari miqat, tawafa bil baiti wa bis safa wal marwati, dia segera tawaf di Ka'bah dan sa'i safa marwah, tsumma halla min kulli syai', kemudian bertahallul dari segala yang dilarang ketika memakai pakaian ihram, hatta yahujja aman qabilan, sehingga dia berhaji pada tahun berikutnya. Fayuhdiya aw yasum illam yajid hadiyan, maka dia menyembelih hewan korban untuk menebus niatnya yang enggak jadi, niat haji itu, atau berpuasa illam yajid hadiyan, kalau dia tidak dapat hewan korban dia berpuasa. Ini cara lainnya lagi. Kalau cara Ibnu Abbas tadi, langsung di tempat dia terhalang menyembelih korban dan bertahallul dan mengganti baju ihramnya dengan baju biasa. Kalau cara yang diberitakan oleh Ibnu Umar, bila ingin haji tapi terhalang, tawaf di Ka'bah, sa'i safa marwah, setelah itu bertahallul, kemudian memfasakh, menggugurkan niat hajinya dengan menyembelih korban atau berpuasa. Terus Anil Miswari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Miswar yang Allah telah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahliqa, beliau menyembelih onta sebelum menggundul rambutnya. Wa amara ashabahu bidzalik, dan beliau memerintahkan para sahabat beliau dengan itu.
Kemudian an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, dari Ka'ab bin Ujrah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, waqafa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah, bahwa Rasulullah berdiri di hadapanku pada peristiwa Hudaybiyah. Wa ra'si yatahafatu qamlan, dan kepalaku yatahafat, rusak dengan kutu. Faqala, maka Nabi menyatakan, yu'dzika hawamuka, apakah mengganggu engkau hawamuka, kutu-kutu yang ada di kepalamu? Qultu na'am, aku katakan ya wahai Rasulullah. Qala fahlik ra'sak, gundullah rambutmu. Jadi tidak menunggu pada waktu tahallul, karena apa? Karena ada penyakit yang berat. Qala fiya nazalat hadhil ayah, dalam perkaraku ini, kata Ka'ab, telah turun ayat berikut ini. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi, maka barang siapa dari kalian sakit atau terkena gangguan pada kepalanya, ila akhiriha, sampai akhir ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-196. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, bersabda, sum salasata ayyamin, berpuasalah engkau 3 hari, atau tasaddaqa bi farqin baina sittatin, awin nusuk bima tayassara, atau engkau bersedekah di tempat namanya Farq, atau bukan nama tempat ini, atau nama ukuran, yaitu 3 sa'. 3 sa' itu 1 farq, yang di antara 6 awin baina sittatin, di antara 6 hari itu, hari-hari pelaksanaan haji. Awin suk bima tayassara, atau tunaikanlah korban, menyembelih korban dengan apa yang mudah kamu dapatkan. Begitu ganti kafarah mencukur rambut pada saat belum tahallul, menyembelih korban atau bersedekah atau puasa 3 hari. Wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin qal, dan dari Ka'ab dalam riwayat lain beliau menyatakan, nazalat fiya khasatan wa hiya lakum ammatan. Ayat ini Al-Baqarah 196 turun khusus untuk kami, tapi umum untuk kalian. Kemudian adanya riwayat tentang masalah ini, di mana Rasulullah mengajarkan bagi mereka yang berihram khawatir terhalang untuk tidak masuk di Mekah, ketika memakai ihram itu dia berdoa, Allahumma inna hilli haitsu habastani, bahwa
tahallulku itu ialah di tempat yang engkau halangi aku untuk masuk Mekah. Maka siapa yang berdoa dengan doa ini, dia tidak perlu menyembelih korban ketika dia terpaksa harus digagalkan masuk Mekah dan terpaksa harus melepas baju ihramnya, karena telah menyatakan ikrar bahwa halalku, tahallulku ialah di mana saja engkau halangi aku masuk Mekah. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.